Presiden Prabowo meminta para anggota kabinet untuk langsung menelponnya jika ada kendala yang ingin ditanyakan selama ia berada di luar negeri. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Drama seumur jagung Gibran, Prabowo sampai harus pegang kendali sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ semuanya, pernah gak sih kita punya temen yang baru belajar nyetir tapi langsung dipercaya menjadi supir bus? Nah, kira-kira begitulah posisi Wakil Presiden Gibran saat ini. Sebagai anak bawang di pemerintahan, peran Gibran memang masih seumur jagung. Makanya gak heran Presiden Prabowo pun sampai merasa perlu untuk pegang kendali penuh selama ia melakukan kunjungan ke luar negeri. Seolah-olah kalau menteri-menterinya harus lewat Gibran, hasilnya bisa multitafsir. Bayangkan saja, ada urusan negara yang serius, tapi koordinasinya harus lewat tangan yang baru belajar ini. Jadi nih, bukannya mengesampingkan, Prabowo malah ambil langkah cepat dengan bilang, kalau ada yang genting, langsung ke saya saja. Mendengar pernyataan Prabowo tersebut, seolah aura kepemimpinan Gibran saat ini mulai tenggelam. Gibran tenggelam di bawah bayang-bayang Prabowo dan menteri-menteri seniornya. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Pak Marwara Sirait, selanjutnya pimpinan bisa sedikit lagi. Iya. Nah, saya cuma nyela sedikit aja supaya untuk mengingatkan silakan. aja. Karena kalau saya lihat apa yang disampaikan Pak Ara ini, semua kapor ini kan semuanya memuat di pesan. Cuma apakah ini karena ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Kalau tapi apa kayak itu ya tidak ada masalah. Cuma jangan sampai jadi persoalan ya sekarang ini menjadi masalah kecil yang Terima kasih Pak. Saya cuma mengingatkan saja. Ya, kalau yang ini Pak Sarip saya mau menanggapi. Dokumen yang lain nggak ada sebentar. presiden dan wapresnya juga nggak masalah Pak. Ya sebentar. Saya mau menanggapi Pak Sarip ini, politik itu kalau tidak menggelitik nggak asik, cukup sampai di itu saja Pak. Memang di sini harus kita akui, aura dan kapasitas memang nggak bisa dibangun dalam sehari dua hari. Apalagi di sini Gibran sangat kurang pengalaman. Bahkan beberapa kali Gibran blunder atas sikap dan pernyataannya. Coba mari kita cermati video berikut ini. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Bila kita amati video di atas, kita bisa melihat seringkali kita disuguhkan blunder-blunder yang ditampilkan oleh Gibran. Di sini seolah Gibran tidak mengetahui apa sejatinya visi misi dan program. Bahkan dalam undang-undang dan peraturan KPU saja, visi misi bagi setiap kepala daerah harus wajib disertakan. Dan ini pun menjadi prioritas penting dalam peraturan pilkada. Lah kalau visi misi kepala daerah harus sama dengan visi misi Prabowo, lalu apa fungsinya dengan undang-undang otonomi daerah? Tapi yang bikin tambah seru, ketika Prabowo pamit perjalanan dinas ke luar negeri selama 16 hari, Gibran pun sebenarnya diinstruksikan menjadi pelaksana tugas atau PLT Presiden. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa. Dan kalau melihat ini, seolah-olah memang ada kepercayaan yang diberikan. Tapi kenapa ya, di balik layar Prabowo masih minta semua menteri langsung lapor ke dia?
Di sini ada kesan kuat, seakan-akan Prabowo lebih nyaman menjaga kendali dari jarak jauh ketimbang meninggalkan segalanya ke tangan Gibran. Jadi nih, apa yang Prabowo lakukan ini di sini menunjukkan bahwa meski Gibran duduk di posisi yang tinggi, posisinya saat ini belum sepenuhnya dihormati sebagai pengganti presiden. Mungkin di sini menurut Prabowo, di satu sisi Gibran masihlah anak bawang. Di satu sisi, instruksi ini bisa dianggap sebagai tanda kehati-hatian Prabowo. Namun di sisi lain, ini pun juga bisa membuat Gibran tampak kurang punya kuasa yang sesungguhnya. Ketika Gibran yang masih baru dalam politik ditempatkan di posisi penting, memang sih sulit untuk meminta kepercayaan penuh dari pejabat-pejabat senior. Hal ini sangat berbeda dengan ketika Jokowi dulu memimpin langsung, di mana menteri-menterinya punya rasa hormat yang kuat. Tapi sekarang, para menteri seperti mulai ragu apakah Gibran benar-benar bisa menangani tanggung jawab besar ini. Bahkan Aditya Perdana, seorang akademisi dari UI, juga menilai langkah Prabowo ini dinilai sudah tepat. Kalau komunikasi lewat perantara seperti Wapres yang baru malah bikin multitafsir, dan ujung-ujungnya akan tidak tepat sasaran. Dan menurut Aditya, Prabowo ini memang tidak main-main dengan hal ini. Bukan hanya sekedar ingin transparansi, tapi ingin memastikan bahwa komunikasi langsung adalah jalan yang paling efektif. Nah, Sobat RJ sekalian, lucu juga ya kalau kita pikir-pikir. Gibran yang ditunjuk jadi PLT presiden, tapi sama sekali tidak diberi kepercayaan penuh. Kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, mungkin bisa jadi Prabowo di sini beranggapan bahwa Gibran masih belum pantas mengemban tugas pada posisinya. Hal ini seperti menyuruh seorang anak yang baru lulus ujian SIM, lalu disuruh membawa truk tangki yang penuh akan minyak. Berat kan? Itulah kenapa Prabowo ingin punya kendali jarak jauh dengan penuh, baik melalui video conference dan telepon kapanpun. Jadi ya, semacam tidak sepenuhnya Prabowo percaya ke Gibran. Dan menariknya, di sini juga menunjukkan kelemahan dalam struktur pemerintahan. Ketika seorang wakil yang baru dilantik tidak diberi ruang yang lebih, ia malah terkesan sebagai anak bawang. Itulah kenapa Gibran lebih suka belusukan demi popularitas dengan bagi-bagi kaos dan makanan. Hal ini seperti yang sering dilakukan oleh para ibu-ibu PKK di kampung-kampung. Bayangkan saja, ada instruksi dari Prabowo agar semua menteri langsung lapor ke dia. Di sini meninggalkan kesan kalau Wapres Gibran memang masih belum bisa dipercaya sepenuhnya. Dan secara keseluruhan, ini menjadi contoh nyata bagaimana posisi anak presiden ternyata tidak secara otomatis membawa kuasa penuh. Masih banyak menteri dari era Jokowi yang kini berada di kabinet merah putih, yang beberapa dari mereka pun mulai merasa ada perbedaan besar antara sosok Jokowi dengan sosok Gibran. Di sini Prabowo pun paham betul pentingnya pengalaman di kursi pemerintahan. Makanya di sini Prabowo lebih memutuskan untuk selalu memegang kendali penuh dimanapun ia berada. Jadi Sobat RJ semuanya, mungkin kita harus bijak dalam melihat jabatan yang diemban seseorang. Di sini mengindikasi pengalaman yang seumur jagung jelas belum cukup untuk mendorong pemerintahan ini ke arah yang lebih baik. Kalau memang ada kepercayaan penuh, ya sudah, biarkan Gibran menunjukkan kualitasnya. Tapi ya, jangan cuma bagi-bagi makanan dan kaos. Kalau itu sih, semua orang juga bisa. Bagaimana menurut kalian? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.